Perkenalkan, nama saya Rafli Febrian. Halo, saya Wahyusti Aminah. Nama saya Yoga. Perkenalkan, saya Klerika Oktavia. Saya Gina Nuraini. Profesi saya sekarang sebagai mahasiswa di semester akhir. Berasal dari Kota Bandung. Dari Sragen, profesinya karyawan swasta. Kabupaten Ciamis. Saya dari Kediri, dari Surabaya. Profesi saya karyawan BUMN. Apa saja yang emang saya berikan ke orang lain ataupun ke teman ataupun kemana-mana itu tidak berpikir untuk dibalikan kembali gitu. Tulus sepenuhnya, sepenuh hati. Sesuatu yang kita lakukan tanpa kita pikirkan lagi selanjutnya. Berserah diri kepada yang di atas, berserah diri kepada semuanya, tulus. Misalkan kayak saya memberi uang, saya tidak berpikir untuk memberi uang ini biar saya nanti diberikan uang lagi gitu. Jadi ya sudah, saya ikhlas untuk memberi gitu. Misalnya kita melakukan kebaikan di hari itu, tapi kita gak akan pikirkan misalnya uang kita habis dengan apa yang kita lakukan atau sedekahin kepada orang lain. Langsung melupain apa yang kita berikan kepada orang lain setelah kita berikan yaitu tersebut gitu. Berasal dari hati dan itu benar-benar ada dorongan dari dalam diri gitu ya. Pada saat dimana orang itu memberi, tapi dia tidak memberitahu ke siapa-siapa, tidak memberikan informasi gitu kepada orang-orang bahwa saya sudah memberi ataupun saya sudah memberikan apapun yang emang dia berikan gitu. Ikhlas itu, aduh Mas dulu, maaf Mas. Membantu seseorang tanpa memikirkan apa yang kita akan dapatkan ke depannya. Atau misalnya kita gak mengharapkan kebaikan dari orang yang kita bantu. Ketika dia udah bisa melepaskan semuanya. Kalau dia benar-benar melakukannya tanpa mikir ada impact negatif atau positif, jadi dia benar-benar tulus gitu. Kalau menurut aku sih. Saya kebetulan belum pernah ya, karena sebelumnya diajarkan oleh orang tua saya kalau emang misalkan ikhlas terpaksa itu mending tidak usah memberi gitu. Pernah. Kayak kalau enggak aku nggak akan bisa gitu. Nggak akan ada yang lain yang nolong gitu. Pernah sih, kalau di Malioboro nih, kita di Malioboro misalnya kita didatangin seorang pengamen. Pasti kalau di Malioboro rata-rata pengamen itu setiap hari kalau kita duduk pasti ada. Kalau kita gak ngasih, ibaratnya dia terus-terusan nyanyi. Jadi gak mau kita harus ngasih. Tanpa misalnya gak ikhlas pun juga kita ngasih gitu. Pernah ikhlas karena teman minjem duit, tapi karena gak dibalik-balikin, karena dia udah teman baik saya, ya mau nggak mau saya ya udah ikhlas aja. Orang nggak seberapa juga gitu. Enggak ya. Dan itu kan karena dorongan dari hati nurani. Kalau terpaksa itu berarti sama dengan nggak ikhlas seperti itu. Ya, saya setuju gitu dengan statement itu karena apapun yang sudah diberikan kepada saya, baik berupa cobaan ataupun baik berupa apapun, ya itu kita harus ikhlas gitu. Karena emang kita di sini bisa sampai sini itu bukan semata-mata kita oleh orang lain, tapi kan yang di atas juga bisa membantu, ada pemberi gitu kan. Kalau emang misalkan yang Tuhan yang Maha Esa gitu, kalau misalkan dia memberikan cobaan kepada kita, ya kita mau tidak mau harus ikhlas ataupun harus bisa menerimanya gitu. Kalau dipaksakan tidak setuju. Ikhlas itu ya dari hati, bukan dipaksa gitu. Kalau masalah percintaan atau gimana pasti ibaratnya harus dipaksakan. Tapi kalau misalnya masalah kebaikan atau misalnya kita melakukan kebaikan kepada orang lain, itu bukan keterpaksaan, tapi itu keharusan. Meninggalkan seseorang yang kita cintai, tapi seseorang itu tidak mencintai kita gitu. Enggak sih, kalau menurut aku kalau kita nggak ikhlas ya udah nggak ikhlas aja, nggak usah sok-sokan ikhlas gitu loh. Kita nggak munafik, kita juga manusia biasa, kita bisa mengikhlaskan dan bisa membenci seseorang. Jadi ya menurut saya kalau nggak ikhlas ya udah nggak apa-apa, nggak usah ikhlas aja gitu. Suatu bentuk motivasi ya. Jadi hati nurani kita itu begitu kecil dan lemah. Jadi mungkin dari ibaratnya kayak memberi motivasi kepada pikiran kita agar hati kita ini bisa menerima dengan ikhlas seperti itu.
Bercerita sedikit, saya pernah memberikan suatu barang yang saya punya gitu, di saat sama-sama sedang tidak mempunyai apa-apa gitu, cuma hanya sekedar itu aja gitu. Terus saya coba memberi kepada orang lain dengan secara ikhlas, dengan penuh lapang dada gitu istilahnya. Alhamdulillahnya hari-hari berikutnya dan seminggu berikutnya malah mendapatkan ke saya yang lebih. Nggak ada beban di hati, los gitu aja. Kita lebih tenang aja, hati kita lebih tenang karena misalnya apa yang kita lakukan, apalagi kalau kebaikan, kalau kita ikhlas, pasti misalnya hati kita tuh merasa nyaman, merasa tentram, misalnya nggak ngerasa terbebani dengan apa yang dijalani dalam hari ini juga gitu. Ketika saya legowo sama sesuatu kejadian yang saya harus mengikhlaskan dengan terpaksa, dari situ saya belajar banyak hal, membuat kedewasaan saya meningkat. Manfaatnya kita bisa melakukan apapun tanpa beban dan ada suatu rasa syukur karena kita bisa berbuat baik dan kita bisa membantu sesama. Saya berpikir positif, terus mencari jalan keluarnya, mencari solusinya. Terus kenapa saya bisa seperti ini? Apakah emang ada kesalahan yang saya buat ataupun dan lain sebagainya gitu. Jadi ya intinya berserah diri lagi kepada diri sendiri gitu. Berpikir lagi secara positif dan lain sebagainya. Sering berkata pada diri sendiri itu ya udahlah, ya wis ya udah nggak apa-apa gitu. Dengan cara melupakannya aja, nggak terus-terusan dipikirin masalah itu. Tapi misalnya kita tiap hari jalanin aja apa rutinitas kita setiap hari. Jangan mikirin apa masalah kita yang udah kita lalui atau kita rasakan sebelumnya juga. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbuat kebaikan itu tanpa berpikir lagi gitu. Selama itu menurut Anda baik. Dalam Islam, ikhlas ini merupakan salah satu perintah agama. Dan itu kita bisa lihat pada beberapa ayat Quran atau hadis yang terkait. Di antara ayat yang membahas tentang hal tersebut, misalnya firman Allah SWT, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadah kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbil alamin. Dalam lanjutan ayatnya Allah nyatakan, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu, dengan seperti inilah saya diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah termasuk orang yang pertama kali menyatakan diri, berserah diri atau menyatakan sebagai muslimin. Di situ ada kalimat umirtu, saya diperintahkan. Ini untuk menunjukkan bahwa ikhlas itu diperintahkan dan hukumnya wajib. Tentu nanti ini berkaitan dengan bagaimana kita memaknai ikhlas. Ikhlas itu kalau secara sederhana artinya melakukan ibadah murni karena Allah SWT, melakukan sesuatu karena Allah. Nah, ini maksud dari ikhlas. Kadang-kadang ternodai, kadang-kadang ada kotoran-kotoran atau ada niatan-niatan lain, itu bisa terjadi pada ibadah yang kita kerjakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau seandainya ada orang yang ditimpa musibah, apakah dia harus ikhlas menerima apa yang dialami, musibah yang ada di hadapannya. Nah, terkait dengan hal ini, tentu kita perlu mendudukkan atau menempatkan istilah yang lebih tepat pada kejadian tersebut. Bahwa ketika kita bicara tentang musibah yang dialami seseorang, kesiapan untuk menerima musibah tersebut kita sikapi dengan penuh kesiapan bahwa ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bahasannya berhubungan dengan takdir. Ada hubungan dengan ikhlas, ya. Tapi kesiapan untuk menerima bahwa apapun yang menjadi keputusan Allah SWT, kita siap untuk menerimanya. Nah, tetapi kemudian apakah itu dimaknai dengan ikhlas?
sebenarnya ini akan lebih tepat bahwa pada posisi seperti itu yang bersangkutan tawakal, siap untuk menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasan tentang takdir, ini adalah salah satu bentuk kesiapan menerima takdir Allah. Takdir itu ada 3. Sabar ya. Ini berhubungan antara takdir dengan sabar. Jadi ketika kita bicara sabar, sabar itu sabar menjalani ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika ditimpa musibah. Maka lalu kira-kira istilah apa yang lebih tepat untuk kondisi seperti itu? Sebenarnya yang lebih tepat adalah istilah sabar. Artinya pada saat kita ditimpa musibah, kesabaran inilah yang perlu kita kedepankan. Nah, apakah kemudian tidak ada hubungannya dengan ikhlas? Ya, pasti ada hubungannya dengan ikhlas. Tapi pada saat ketika kita ditimpa musibah, kesiapan untuk menerima apa yang Allah berikan, inilah yang sebenarnya dinamakan dengan sabar. Sabar tidak dimaknai dengan sikap pasif. Sabar artinya, kalau ini memang ketentuan dari Allah, ya kita siap untuk menerimanya. Apapun yang menjadi keputusan Allah SWT. Dan pasti ada kebaikan, ada hikmah di balik itu. Nah, kemudian tidak berarti kemudian kita pasif, ya sudah kalau gitu kita nggak usah berbuat apa-apa. Bukan begitu. Kalau ketika kita ditimpa musibah, maka kita tetap ada perintah untuk berusaha. Kita ingat dulu ada musibah yang menimpa dan kita alami di Yogyakarta beberapa tahun yang lalu ketika ada gempa. Itu musibah. Apa yang kita lakukan? Sabar. Sabar apakah maknanya lalu kemudian kita diam saja? Tidak. Kita bangkit. Kita berusaha. Lalu kita apa? Berusaha untuk keluar dari kondisi yang sekarang ini ada. Ayo bergerak. Ayo bahu-membahu. Membangun kesadaran bahwa kita tidak boleh berlama-lama seperti ini. Nah, itu yang dinamakan dengan kesabaran. Dan kita rela menerima keputusan Allah SWT adanya musibah ini bagian dari keikhlasan. Dan bentuk kesabarannya kita lanjutkan dengan bagaimana kita berusaha agar apa yang kita alami ini tidak hanya dijalani sebagai aktivitas yang sekedar kita berhenti sampai di situ, tapi kita terus berusaha. Nah, usaha itu disesuaikan dengan kondisi musibahnya. Selain itu juga disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Karena bagi sebagian orang, ada yang punya kemampuan hubungan akses dengan beberapa pihak. Lalu menghubungi sana-sini, menggalang donasi, bantuan untuk meringankan beban orang-orang yang ditimpa musibah. Ini bagian dari sabar. Minta-minta itu bukan bagian yang tercela ketika itu dilakukan dalam maksud untuk membantu orang-orang yang ditimpa musibah. Nah, itu kira-kira sedikit ulasan yang berkaitan dengan ikhlas dan kesabaran, yang kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran secara singkat bagaimana kita memposisikan diri terhadap musibah yang dialami seseorang. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.